Haleluya. Praise the Lord. Ya, coba kita lihat dulu ini. Roma 5 ayat 5. Karena sudah dibukakan ya di hadapan kita. Nah, ini nih. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayatnya yang ke-15. Nah, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang Adam, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, kuasa kematian. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, Roma 5 ini ayatnya yang ke-1 dan 2 coba. Sebelum kita dari 2 tadi, ayat 2 tadi, Roma 5:5, Roma 5:15 itu bahwa pengharapan yang sekarang ada pada kita itu tidak mengecewakan, ya. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Nah, ini Roma 5 ini hasil pembenaran Allah sendiri untuk kita semua yang berdosa dan yang percaya kepada perwujudan kasih Allah itu Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan sebelum dunia dijadikan. Kenapa sebelum dunia dijadikan? Karena ini semua sudah diskenariokan Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan tuh maha tahu kapan dan bagaimana si Adam itu akan jatuh. Bukan Tuhan yang buat, bukan. Karena ada orang, saya dengar sentilan-sentilan yang mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa akan jatuh ke dalam dosa, berarti sudah diperuntukkan dan dari semulanya. Tidak. Karena apa? Tuhan sudah berikan firman-Nya pertama kali kepada Adam dan Hawa, terutama kepada Adam, sebelum Hawa dijadikan. Supaya Adam itu yang diberikan juga apa? Kuasa untuk menjadi Tuhan kecil yang menguasai binatang dan dunia ini. Di buku Kejadian, terutama di buku Kejadian 2, karena buku Kejadian 3 itu buku di mana, chapter di mana, pasal di mana Adam jatuh. Jadi yang pasal yang pertama dan kedua itu menyatakan kepada kita semua bahwa kita diberikan apa nih? Free will, kemerdekaan oleh Allah.
Dan pada waktu itu, sebelum jatuh ke dalam dosa, kita itu semua manusia rohani. Kita nggak kenal tuh di situ nama Tuhan itu Yahweh, Yeshua, HaMashiach. Itu nggak kita kenal di situ. Itu sebabnya saya katakan, pelajari Yohanes 4. Karena di Yohanes 4 itu dijelaskan sama kita oleh Tuhan sendiri. Pertemuan Yesus secara pribadi dengan wanita Samaria, wanita berdosa, wanita yang dari perkawinan campuran antara Yahudi dan non-Yahudi. Kenapa manusia itu bebal hatinya? Mengatakan bahwa nama Yesus itu salah. Sekarang kita pelajari dulu sejarahnya. Sebelum ada Adam dan Hawa itu kan Tuhan. Tuhan itu self-existing. Yang ada karena ada dan memang ada. Dia pencipta. Dia tidak diciptakan. Dia pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi jangan lagi kita sesudah kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kebangkitan kita juga, nanti baca di Efesus 2 ya. Di Roma 6 juga dikatakan kita sudah bangkit bersama-sama dengan Yesus, mati di kayu salib bersama dengan Yesus, dikubur bersama dengan Yesus, bangkit bersama dengan Yesus karena dia punya kuasa rohnya. Itulah yang diberikan kepada kita tuh di Roma 5 ayat 5 tadi. Ya, jadi pengharapan kita tidak mengecewakan. Nah, sekarang sentilan yang saya dengar itu yang mengatakan bahwa hanya Yesus yang bangkit. Kita tidak. Dan hanya Yesus yang memberikan ini semua kepada kita supaya kita diberkati. Nah, ini nih perkataan orang seperti itu perkataan orang yang belum belajar Alkitabnya dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab apa? Sebab kembalikan lagi kepada buku Kejadian. Sebelum ada kejadian, semua dari buku Genesis sampai buku Revelation itu sudah ada pada Tuhan. Dan tidak ada Alkitab seperti Alkitab kita ini yang hidup. Perkataan dari buku Genesis 1 sampai buku Revelation 22 itu hidup firman Tuhan itu. Makanya Genesis dengan Yohanes memilih yang pertama itu pada mulanya Tuhan. Tuhan sama dengan firman-Nya. Tuhan itu adalah firman-Nya itu sendiri. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mengerti ini, nanti masuk lagi kepada Tuhan yang roh itu, yang hanya dapat disembah di dalam rohnya yang kudus itu, menjelma
Tetapi sebelum dia menjelma, dia sudah apa? Sudah menubuatkan semuanya untuk dia sendiri nanti yang menggenapinya. Jadi kita harus lihat Tuhan itu roh. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa berbahasa roh. Belum ada perkataan Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Adonai, Elohim, El Roy, El Elyon, El Shaddai, the Alpha and the Omega itu belum ada. Kalau saya salah, koreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sembarang ngomong. Karena kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, intelek, atau semau kita berbicara. Hidupnya itu sempurna. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Saya pelajarinya itu dari Yohanes 4 itu. Nah, sesudah jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan, baru dia melihat, loh kok saya begini sekarang. Mulai melihat kedagingan. Kedagingan itu akan menghasilkan kematian, kebinasaan. Ya. Dan ingat, Adam dan Hawa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sekalipun dia mau mengcover dirinya itu dengan daun pohon ara. Nanti kita lihat di Matius 16 atau 17 itu, bahwa pohon ara itu lambang self-righteousness-nya orang Israel. Lambang membenarkan diri sendiri untuk bangsa Israel. Tetapi sekalipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah waktu itu kasih Tuhan tidak stop untuk orang berdosa. Karena dia katakan, Adam, di mana kamu? Nah, inilah perkataan Tuhan Yesus yang di kayu salib, yang mengatakan, aku haus. Aku haus. Bermesraan dengan kamu, Adam dan Hawa. Itulah sebabnya perjamuan kudus ini satu-satunya Yesus minta dari mulutnya. Bukan karena gereja. Bukan karena kita setiap tahun merayakan itu seolah-olah masih merupakan simbol. Tidak. Firman sudah menjadi manusia. Siapa yang menerima Yesus, dia menjadi manusia Kristus. Terima dengan iman. Dan tadi Roma 5 ayat 5, pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya. Sebab kita sekarang sudah punya Roh Kudus yang dikaruniakan oleh darah Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7, 8, 13, 14. 7, 8, 13, 14.
Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya. Di dalam siapa? Bukan di dalam gereja. Bukan di dalam pendeta-pendeta. Bukan di dalam orang-orang tua atau siapapun atau saya sekalipun. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya, oleh hidupnya, oleh rohnya yang tidak bercacat celah. Kita, siapa kita? Semua yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan karya keselamatannya itu di kayu salib Calvary, Golgata. Oleh penebusan. Nanti itu bisa kalian baca itu. Di Yesaya 53. Apa isi dari penebusan itu? Semua penyakit. Katakan nama-nama penyakit itu. Dilebur di dalam darah Yesus. Karena itu darah artinya hidup. Roh. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi bukan karena kata-kata pendeta. Oh ya, sekarang kita berperjamuan seminggu sekali saja. Oh, sekarang kita berperjamuan sebulan sekali saja. Oh, sekarang kita berperjamuan 1 tahun sekali saja. Bukan main, ya. Kalau kita masih diatur-atur tuh oleh agama. Maaf kata ya, spirit agama itulah dari gereja Laodicea itu yang membuat Yesus muak. Muntah dia. Jijik dia sama agama. Ya. Karena agama itu memisahkan kita dari Tuhan. Agama itu semua peraturan-peraturan. Yang dari 10 hukum Taurat bisa menjadi ratusan. 10 aja tidak bisa kita lakukan. Termasuk di situ apa? Sabat dan menghormat orang tua. Kalau yang pertamanya sudah salah, ada lembu emas, ciptaan si Aaron, Harun, yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan sabat? Bagaimana kita mau melakukan yang lain-lainnya? Sama seperti Yesus katakan, sedikit ragi saja merusak seluruh adonan. Jadi jangan coba-coba kita memasukkan agama lagi. Oh, saya takut, kata pendeta anu. Jangan buat saya terbakar oleh api Roh Kudus lagi ya. Lebih takut kepada mereka-mereka itu daripada kepada firman Tuhan. Daripada ini. Kok kita takut diatur sama mereka? Ingat tuh, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sampai dengan detik ini saya masih mendengar sentilan. Saya lihat lagi juga di TV. Oh, ini semua mitos, katanya. Ini semua dongeng. Bagaimana Yesus bisa bilang, aku ada sebelum Abraham ada? Bagaimana Yesus bisa bilang, Musa menulis tentang aku, tetapi kamu para ahli agama tidak percaya?
sama yang ditulis Musa. Kamu bilang bapak kamu Abraham. Nih, ahli-ahli agama nih mengatakan ini semua ada di Yohanes 5, 6, 7, 8. Kamu bilang bapak kamu itu Abraham. Abraham bersuka cita melihat hari keselamatanku. Dia masih di perjanjian lama, tapi dia sudah lihat. Melihat dengan apa? Dengan iman. Makanya dia dikatakan bapak iman. Jangan sok tahu kamu yang Yahudi. Bahwa bapak kamu itu Abraham. Cari tahu dulu bagaimana Tuhan memilih si Abraham. Dari mana si Abraham itu datangnya. Dia yang mengatakan. Yesus yang mengatakan. Aku sudah ada sebelum ada Abraham. Berarti aku tuh si Yesus, si Yeshua HaMashiach ini sudah ada sebelum ada bangsa Yahudi pilihanku. Itu maksudnya. Baca terus, jabarkan terus, minta pertolongan Roh Kudus. Jangan lagi mau dikacaukan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa nama Yesus Kristus itu salah. Bahwa kita yang merubah-rubah nama itu, kita yang merubah Sabat. Kamu itu nggak tahu kok. Udah nggak tahu mau mengajar lagi kepada kita. Aduh, sedih ya orang yang seperti itu tuh. Memang kita doakan. Tuh. Jadi oleh karena darah Kristus itulah, kalau belum Yeshua HaMashiach atau Yahweh atau siapapun katakan di kayu salib sudah selesai, belum dia katakan seperti itu, kita dan mereka masih binasa. Perhatikan kata itu. Kalau sudah selesai, Tuhan Yesus sendiri meminta, ingatlah akan aku. Terutama dia diingat karena ini nih. Efesus 1 ayat 7. Kamu dan saya yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sudah ditebus dari dosa, dan upah dosamu itu adalah maut yang kekal. Dan ayatnya yang ke-8, yang dilimpahkan Yesus Kristus kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah sekarang hikmat kita itu dan pengertian kita itu akan penebusan itu apa? Pengampunan dosa itu apa? Kasih karunia Allah itu apa? Kita lihat nanti di sini nih. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Dengerin baik-baik. Ayatnya yang ke-13 dikatakan, di dalam Kristus kamu juga dan saya yang percaya juga. Apa juganya? Berapa kali saya katakan, Rasul Paulus yang paling banyak memakai perkataan di dalam dia, di dalam darahnya, di dalam Kristus, di dalam Allah. Jadi kalau ada perkataan di dalam, berarti kita duduk di luar Yesus.
Sebab Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Namun Allah tidak meninggalkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya namanya Immanuel. Dia beserta kita. Nah, tadi sempat saya singgung. Kalau Hagar saja, seorang non-Yahudi, orang berdosa dari Mesir, budaknya Sarah, bisa dan diterima oleh orang Yahudi. Dia memanggil Tuhan itu, si Hagar, memanggil Tuhan itu dengan El Roy. El artinya Tuhan, Roy artinya melihat. Tuhan melihat kesengsaraan Hagar. Kalau seorang non-Yahudi saja bisa kasih nama panggilan kepada Tuhan dan diiyakan oleh bangsa Yahudi, bagaimana dengan kita yang juga bukan keturunan bangsa Yahudi? Tetapi kita dijadikan keturunan Yahudi karena Kristus. Masakan kita tidak bisa menerima nama yang diproklamirkan dari surga? Panggil dia, Matius 1 ayat 21. Yesus. Karena dia akan menyelamatkan siapa? Bangsanya. Umat manusia. Karena Abraham itu disebut apa? Bapak segala bangsa. Jadi jangan kalian sombong. Udah sombong jasmani, sombong rohani lagi. Ya. Nah, lihat ini. Ayat yang ke-13 ini. Di dalam Kristus kamu juga. Karena kamu katanya apa? Telah mendengar firman kebenaran. Jadi dengerin nih firman kebenaran. Jangan seolah-olah kalian pergi ke gereja. Saya juga dulu begitu soalnya. Makanya sekarang saya kasih tahu dengan tegas, dengan keras, dengan api Roh Kudus yang ada di dalam saya. Perjamuan bukan milik gereja. Perjamuan kudus bukan milik pendeta-pendeta. Apapun yang kalian mau katakan, sakral kayak apa kayak. Lihat nih. Jangan sayangnya. Kalau ada orang memberitakan Alkitab, memberitakan firman kebenaran Allah, ini yang harus dilihat. Kamu dengar saja, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Uji. Karena di Taman Eden sudah terjadi firman setan atau firman Tuhan pencipta setan itu. Nanti kalian ambil keputusan iman kalian. Siapa yang kalian mau percaya? Siapa? Karena sudah banyak orang kecewa. Dikecewakan oleh siapa? Oleh manusia-manusia. Yang kebanyakan memakai ini nih, intelek. Wah, kalau di namanya itu ada gelar profesor, doktor, teologia, mulai orang. Oke, mari kita dengarkan. Mari kita datang ke gereja. Nah, gitu bisanya. Tapi kalau mereka hanya mengetahui, wah, ini sekarang
Ibu Sister Jessie yang akan datang. Nanti ditanya, "Who? Siapa? Nggak kenal saya?" Nah, mulai membanding-bandingkan orang. Nanti kecewa. Tapi kalau kalian sendiri menjamah dan bertemu dengan Yesus Kristus dengan firman-Nya sendiri, lihat seperti wanita Samaria itu. Di mana murid-muridnya pada waktu itu? Di mana? Yohanes 4 itu pertemuan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Keselamatan terjadi karena kasih karunia Yesus Kristus. Pengutusan yang kalian katakan itu amanat agung itu datangnya dari Yesus Kristus juga. Jadi lihat, untuk apa kita melakukan perjamuan kudus? Untuk apa? Setiap saat, kalau Tuhan bilang dia mau diingat, berarti ingatan itu tuh hasil dari kejiwaan kita. Karena apa? Karena Efesus 1, 7, 8, 13, 14 itu sudah terjadi di dalam diri seseorang itu. Ya. Kembalikan lagi ke yang 13, Sister Ern. Nah, di dalam Kristus. Tadi di ayatnya yang ke-7, oleh penebusannya. Kita sudah diberikan apa? Roh Kudus. Nah, sekarang di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Udah tidak? Kalian sudah bermeditasi ini enggak? Di buku Joshua dikatakan apa? Di buku Kristus. Itu buku Joshua itu. Si Yesus, si Yeshua HaMashiach tuh udah ada di situ. Tapi baru apa? Pre-incarnation. Dia sudah berbicara, meditasikan aku siang dan malam. Siang dan malam. Kalau gereja yang mengatakan enggak, kita berperjamuan sebulan sekali. Iman kalian di gereja kah? Di pendeta kah? Di diri kalian sendiri kah? Atau di Yesus? Yang mana nih? Makanya kita bisa kecewa. Kita bisa sakit hati. Oh, kok saya nggak dapat nih berkat dari Tuhan nih. Saya sudah lakukan perjamuan kudus nih setiap hari. Di mana kesalahannya? Yesus itu yang membuat janji dan yang menciptakan dan sudah menubuatkan janjinya itu sendiri di Bukit Golgata. Jadi dia tidak bisa bohong. Perkataan yang aku katakan kepadamu, kata Yohanes 6 ayat 63, adalah roh dan kebenaran. Hidup. Amin. Jadi kalau tidak ada kebenaran, jangan putus asa. Jangan putus asa. Amin. Amin. Yesus bilang, miliki dulu aku. Supaya kamu dan aku satu. Kamu dengar nggak firman Tuhan? Kan udah saya katakan, bahasa Inggrisnya, iman datang dari pendengaran. Itu tense-nya itu, bentuk kalimatnya itu, pendengarannya itu pakai ing. Pakai ing. Kalau ada pakai bentuk ing, hearing, itu hearingnya tuh terus-menerus. Ada konsistensi.
Ada continuity sampai dia datang yang kedua kalinya. Jangan hanya mau melihat berkat Tuhan saja, tapi kitanya nggak mau memberkati. Berterima kasih sama Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Kamu tahu bagaimana Yesus naik ke salib itu? Bagaimana tuh? Sudah pelajari itu. Aisyah 52. Dikatakan sampai Yesus itu tidak berbentuk manusia lagi. Makanya movie Passion itu nggak sebanding. Karena tidak bisa. Kalau nggak, udah mati, hancur. Si aktor itu yang memerankan Yesus itu. Tapi kalau kita pelajari ini, maka ini akan membuat imajinasi kita hidup. Amin. Bukan sembarang imajinasi seperti Allah-Allah mereka itu yang tidak bisa menjelma. Dan menjelmakan firman-Nya sendiri itu. Ya. Jadi ingat, kekayaan kita itu dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Amin. Amin. Nah, lalu ayat yang ke-14 ini jelas sekali. Tadi kita sudah baca Roma 5 ayat 5 itu. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Jadi kalau masih ada orang yang kecewa, selidiki dulu hati kita di hadapan Tuhan. Kunci pintu kamar. Bermesra-mesraan dengan Roh Kudus. Dengan Allah Bapa. Dengan Yesus firman-Nya. Saya di sini, di perantauan yang jauh, ya, jatuh bangun dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Karena mami saya kasih firman sebelum saya berangkat dari rumah di Jakarta ke Amerika ini, pertama kali seumur hidup saya berjalan sendiri dari Jakarta terus sampai tiba di New York. Melalui Singapura, melalui Los Angeles. Nggak tahu apa-apa saya. Tapi firman itu saya pegang. Saya bilang sejak naik pesawat di Singapura, di Jakarta, saya bilang, Roh Kudus tulis ini di dalam hati saya. Amin. Amin. Matius 6 ayat 33. Dan saya bersyukur sempat mengatakan kepada mami saya sebelum dia pergi kepada Yesus Kristus. Ini firman mami. Saya bilang, benar sekali. Emas dan perak tidak mami punya. Tetapi yang mami punya ini hati. Firman Tuhan dia berikan kepada saya. Dan saya bilang, Roh Kudus, Engkau sudah menuliskan ini di dalam hati saya. Saya mau melihat setiap hari. Bukti bahwa Engkau itu benar. Haleluya. Lalu Yesus mendatangkan adik saya, sister saya, Marion. Selama 20 tahun lebih, kami bergumul dengan iman dan percaya kami dengan Yesus Kristus. Dia pulang, sekarang dia kembali ke Jakarta, saya sudah kira-kira 12-13 tahun sendiri. Saya bilang, firman-Mu tidak pernah gagal. Amin. Sekalipun saya gagal. Saya ingat terus, Yesus memanggil di Taman Eden, Adam, di mana kamu? Kalau saya jauh dari Yesus, Yesus panggil Maria, di mana kamu? Supaya saya bisa memeluk Yesus lagi.
Terima kasih Bapa karena tidak ada seorang pun yang mencari Engkau. Tetapi Engkau mencari kami yang berdosa ini. Amin. Roma 3 ayat 11 katakan demikian. Ya. Jadi kalian harus tahu, memang bukan kita yang mencari Yesus. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kecuali Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Ini semua tidak saya rencanakan ya, tapi Roh Kudus berbicara kepada kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bersukacitalah, saya katakan sekali lagi. Bersukacitalah. Sebab Yesus sudah mati untuk kita. Dan dia bangkit juga untuk kita. Amin. Supaya sekarang kita bisa apa? Diperdamaikan dengan Allah Bapa kembali. Dan bermesraan kembali seperti Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Tolong kembalikan lagi kita ke Efesus 1 ayat 14. Nah, sekarang lihat di sini. Roh Kudus itu adalah jaminan ampun. Jadi Allah Bapa itu tidak bisa tidak memberkati kita. Allah Bapa itu berresponsibility untuk mengkeep kita sekarang. Lepas dari tangan si jahat, si setan. Jaminan oleh darah Kristus Yesus tadi di ayatnya yang ke-13. Ya. Sudah dimeteraikan di dalam Dia, kita sudah dimeteraikan bagi kita yang percaya. Dan Dia sendiri yang menggenapi Roh Kudus-Nya. Yang dijanjikan kepada kita pada waktu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Di Yohanes 14 ayat 26. Tadi ayatnya yang ke-7. Sister Ernie, Efesus 1 ayat 7. Lihatlah. Sebab di dalam Kristus oleh darahnya. Darahnya itulah meterai di Efesus 1 ayat 13 tadi. Dan akibatnya, nih, lihat. Resultnya, hasil daripada darah Yesus mengampuni kita karena kekayaan kasih karunia-Nya. Ayatnya yang ke-13 tadi. Karena kita sudah mendengar firman kebenaran, firman kebenaran, firman kebenaran, bukan firman kebohongan, bukan firman mitos, bukan firman mulut-mulut siapapun. Firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Di dalam Kristus kita juga. Di dalam Kristus kita juga. Di dalam Kristus kita juga. Amin. Amin. Yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya sudah dikenapi. Ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bayangkan. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah Bapa untuk memuji kemuliaan-Nya.
bagaimana lagi Yesus mengatakan kepada kita? Mau bagaimana lagi? Sekarang yang menjadi pertanyaan itu, apakah kita ada waktu untuk Tuhan? Berkasih mesra dengan Allah Bapa. Sekarang kembalikan lagi kepada Roma 5. Karena dari situ kita tadi belajarnya. Ya, kita baca Roma 5 itu bersahut-sahutan. Supaya menjadi apa? Menjadi kekayaan di dalam hati kita yang baru ini. Di mana kita menjadi bait roh Allah. Yang dimeteraikan oleh darahnya. Jadi kalau kita pun tersandung, jatuh karena kelemahan hati kita, Tuhan Bapa tidak melihat itu lagi sebagai dosa. Ingat itu. Karena Dia tidak bisa menghukum lagi kita. Kedua kalinya. Tidak bisa. Di mana itu ada? Di Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya. Nanti kita pergi ke sana. Nah, sekarang Roma 5 tadi kita baca dari sini. Karena Roma 5 ini penting kita ulangin lagi. Ya. Roma tanda 5 itu, angka 5 itu angka kasih anugerah. Angka kasih karunia. Lihat itu, judulnya saja hasil pembenaran. Nanti di ayat yang ke-12-nya itu apa? Perbedaan antara Adam dan Kristus. Ya. Nah, sekarang lihat ini. Hasil pembenaran. Roma 5 ayat 5, mudah diingat. Nanti kalian pelajari dong sendiri. Ya, ada apa sih? Rahasia apa yang ada nih? Dari Allah Bapa kita di Roma 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena tadi di Efesus 1 sudah dikatakan apa? Di ayat yang ke-13 itu. Apa katanya? Sudah dimeteraikan sebagai janji. Tahu kalau meterai itu sudah disegel itu. Disegel secara hukum, ya benar, dan tidak bisa diganggu-gugat. Amin. Ngerti? Segala sesuatu yang sudah disegel, sudah dilegalisasikan oleh Allah Bapa sendiri, tidak ada yang dapat meng-cancel itu. Tidak ada. Amin. Jadi jangan takut kalian kalau melakukan perjamuan kudus setiap hari. Salah. Bilang. Lawan dia dengan firman Tuhan. Yesus sendiri yang minta. Ingatlah akan aku. Bukan ingat nenek moyang. Bukan ingat juru selamatmu. Dan selamanya kamu anak Bapa. Makanya saya bilang, keluar dari doktrin-doktrin gereja yang tidak membangun iman kita. Dan nomor satu, Yesus mau kita datang kepada Dia dulu kok, dibilang. Lihat dong, di Matius 11, nggak usah kita dibawa ke sini. Matius 11, ayat 28, 29, 30. Jangan hanya bisa menghafal, tapi tidak mengerti. Dan juga jangan bisa menghafal, bisa mengerti, tapi tidak mau apa? Hidup di dalamnya. Dengan kata lain, jangan kita menghafal, mengerti, membagi-bagikan kepada orang, tetapi kita sendiri tidak mempunyai kesaksian berintimasi, berkasih mesra dengan Allah Bapa. Tidak mempunyai experience hidup
bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Yesus Kristus, abang kita tertua di keluarga kerajaan Allah Bapa. Ibrani 2 ayat 11. Dia itu abang kita tertua, yang sulung. Tuh. Amin. Jadi kalau ada orang di dalam keluarga, terutama ya, orang yang beradatkan, wah anak laki-laki pertama itu, wow udah kayak apa deh. Nggak kena itu di mata Allah Bapa. Karena kalau kalian masih mau menjadikan kedagingan kita itu, anak pertama kedagingan itu siapa? Si Kain. Si Kain itu pembunuh dia. Karena di situ sudah kelahiran orang berdosa. Nah, Yesus mau mengembalikan lagi kita kepada yang mula-mula, bahkan sekarang lebih lagi. Kita memerintah bersama-sama dengan Allah. Ya. Nah, itu. Nah, lihat ini. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari mana itu? Dari hasil penyaliban Kristus. Di Bukit Golgata. Lalu ayatnya yang ke-15. Mudah diingat. Hari ini kita pelajari Roma 5, ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-15-nya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Yang dulu dengan yang sekarang. Nah, sentilan yang juga saya dengar ini ya di TV dikatakan, oh kalau gitu umat Kristen itu mau meniadakan hukum Taurat. Aduh. Saya waktu mendengarnya itu, rasanya tuh Roh Kudus di dalam saya tuh, kalau saya berhadapan muka dengan kamu, brother, nggak ada lah. Justru Christianity itu datangnya itu dari sana, ngerti nggak? Jadi kita harus lihat perjalanan Allah melakukan segala sesuatu itu menurut format revelation, pengungkapan imannya kepada manusia yang dia ciptakan. Jadi kalau mula-mulanya tidak ada Yahudi-Yahudian, tapi Yohanes 4 katakan Allah itu roh dan hanya dapat disembah di dalam rohnya yang benar, kenapa tidak bisa kita pick up? Kenapa tidak bisa kita mengerti itu? Sebelum ada orang Yahudi katakan, oh ya Allah itu Yahweh, Bapak Yahweh, anaknya itu Yeshua HaMashiach. Sebelum ada itu apa? Perlu memang diulang-ulang. Makanya ada kitab ulangan. Karena itu artinya apa? Supaya benefitnya itu kita ngerti. Ya. Nah, sekarang lihat ayatnya ke-15. Nah, ini sudah di ayatnya, di topik yang di atasnya itu, coba bawakan kita ke topik Adam dan, nah itu, Adam dan Kristus. Manusia lama dengan manusia baru. Itu memang harus dipisahkan. Harus. Yesus sendiri, Allah sendiri, Tuhan sendiri yang melakukan itu. Kita nggak bisa melakukan ini semua, nggak bisa. Itulah namanya kasih karunia. Supaya jangan ada orang yang dapat menyombongkan diri. Nah, Amin. kalinya saya ingat nih ya, Roh Kudus kasih 1 Korintus 12. Rasul Paulus diberikan duri. Nggak usah dibawa ke situ, Sister Ernie. Itu nanti aja. Ya, sekarang kalian pelajari aja nanti sendiri. Ya, kembalikan dulu kita ke Roma 5 ayat 15 itu.
Karena apa? Nanti di situ Rasul Paulus sendiri yang mengaku. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan kita setan di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, nggak pernah. Orang dia mengusir setan kok bagaimana? Kembalikan lagi kepada si Job. Ya, si Job bagaimana? Tuhan bilang, jangan kamu sentuh jiwanya. Hanya izin yang Tuhan kasih. Itu ulah-ulahnya setan itu. Ngerti? Nah, sekarang kembali kepada Rasul Paulus di 1 Korintus 12. Kenapa dia dikasih duri di dalam tubuhnya? Dia sudah minta katanya 3 kali. Dan Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup untukmu. Di situ ada perkataan supaya Rasul Paulus jangan menyombongkan diri. Amin. Dan ini specifically diberi kepada Rasul Paulus karena dia salah satu rasul sesudah Musa. Nih, Paulus. Makanya Paulus itu dibenci oleh orang Yahudi. Yang mengatakan, oh berarti Rasul Paulus, kamu itu Tuhanmu Rasul Paulus ya, si Paulus. Yang mau menyadakan hukum Taurat. Aduh, saya bilang kamu itu. Dari 2 hari yang lalu apa? Saya bilang kamu itu memang benar-benar deh. Padahal yang saya dengar ini dari seorang rabbi Yahudi. Tapi akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus menggenapi. Sebab dia penulis perjanjian lama, dia juga penggenap perjanjian lamanya, dan dia juga lah perjanjian baru yang menggenapi itu semua. Jadi tidak dihancurkan, tidak. Amin. Hanya perjanjian lama itu tidak bisa coexist, kawin, nggak bisa. Yang satu harus dimatikan dulu, karena isi dari perjanjian lama itu adalah dosa dan kematian. Sedangkan si perjanjian baru ini, asal mulanya pun kasih karunia dia. Karena Allah itu kasih. Kasih itu disinilah rahasianya. Ya, kasih itu menelan. Kamu di saya kembali. Saya yang membuat kamu, saya telan kamu, saya penuhi permintaan kamu yang tidak dapat dilakukan oleh umatku, dan sekarang aku menunjukkan diriku kepada umatku, bahwa aku itulah Allah kasih. Amin. Kasih menyelenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4. Siapa yang masih ada ketakutan tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Ya. Itu sebabnya kita harus berpisah, bercerai. Nah, nanti lebih jelasnya lagi, Roma 7. Jelas di situ dikatakan. Perjanjian lama itu seperti seorang suami yang menyelusup dan dikawinkan oleh umatnya. Makanya sekarang Tuhan tidak bisa mengawini kamu. Karena apa? Nah, inilah Yohanes 4 nih. Karena wanita itu sedang bersaing. Dan enggak, yang sekarang dia tinggal itu adalah hidup apa? Apa namanya kalau di bahasa Indonesianya? Hidup nggak tahu saya ininya. Ada orang lain yang kalian tuh hidup di luar dari
norma moral. Jadi hidup imoralnya si wanita ini nih. Ini gereja ini wanita ini ya. Jangan salah kalian ya. Jadi katanya dia harus melepas dulu. Sampai Yesus katakan, panggil suamimu. Ini Yohanes 4 ya, kepada wanita Samaria. Panggil suamimu. Dia katakan apa wanita ini? Oh, saya tidak punya suami. Lalu Yesus bilang apa? Benar katamu. Sebab pemuda yang sekarang engkau tinggal bersama dengan dia itu bukan suamimu. Ya. Jadi lihat, sebelum kita menjadi penginjil, Yesus membenahi kita dulu dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam, tidak. Dari dalam, dari rohani kita yang sudah bejat, yang sudah kesetanan, roh jahat sudah ada di dalam hati kita, itu harus ditebus dulu oleh Yesus. Amen. Makanya sesudah wanita itu diselamatkan oleh Yesus, baru apa? Dia tinggalkan katanya. Embernya itu, ember kejasmanian itu, dia tinggalkan, dia pergi memanggil teman-temannya untuk bertemu dengan Yesus. Nanti di akhir dari Yohanes 4 cerita wanita ini, orang-orang banyak itu yang datang kepada Yesus katakan apa? Itulah indahnya. Sekarang kami percaya bukan karena perkataanmu, Ibu Jessi. Pendeta. Gereja-gereja agamawan apapun segala dan sesuatunya. Tapi ini indahnya. Tetapi kami sudah melihat dan mendengar Yesus sendiri. Bagaimana dengan kita sekarang? Hah? Mau katakan, oh saya tidak bisa melakukan perjamuan kudus. Dan Alkitab tidak katakan setiap hari. Pelajari saya katakan. 1 Korintus 11. Pelajari. Jangan lagi kita mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang. Oleh gereja-gereja, oleh pendeta-pendeta. Oleh si Maria pun jangan. Saya katakan, kalau ada orang yang membawa berita Injil, ya, harus begini kita melihatnya. Saya sudah katakan di keluarga kami, tanya tuh sama Sister Marion, ya. Kalau ada orang memberitakan Injil, jangan lihat orangnya. Nih, lihat ininya. Suara kita. Yes, amen. Amen. Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, bukan kepada bangsa Yahudi saja. Iya. Amen. Harus lihat ini firman-Nya. Makanya Yesus katakan di 1 Yohanes 4, uji. Tutup mulut. Buka hati. Jangan buka ini. Nih, jangan. Jangan buka ini. Tutup. Buka ini. Jangan masuk di sini, keluar di sini. Buka dua-duanya. Buka hati kita. Amen. Amen. Lihat ini Roma 15. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Kalau saya bilang tidak sama berarti apa? Beda kan? Jangan kamu bumbu-bumbuin lagi. Hukum Taurat di situ. Raji. Hukum Taurat itu raji itu. Sebagaimana orang Yahudi tidak mau mendengar itu, jangan pedulikan mereka. Pedulikan Yesusnya dengan firman-Nya dan kebenarannya.
Amin. Sebab jika karena pelanggaran satu orang si Adam itu semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar kalau baca Yesus kita itu. Berarti Bapa itu ditinggikan di atas segala sesuatu. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya yang dilimpahkan. Waduh, kalau kelimpahan itu kan berarti sudah penuh hati Bapa, tapi melimpah lagi. Tuh, supaya kita apa? Mendapatkan tuh berkatnya. Nih, setiap saya memberitakan firman Tuhan itu melimpah dari kedalaman hati kita. Atas semua orang. Ada dikatakan, oh atas bangsa Yahudi. Jangan coba-coba kamu dengan kita. Ya, kita sudah punya Roh Kudus. Jadi jangan kamu coba-coba tambah. Oh, kasih karunia Allah dilimpahkan atas orang bangsa Yahudi saja. Enggak benar. Baca baik-baik lagi firman Tuhan. 100 kali kalau perlu kamu baca. Dan meditasikan siang dan malam. Ya. Atas semua orang karena satu orang Adam itu kita dulu berdosa, sekarang oleh satu orang juga Yesus Kristus kita beroleh kasih karunia Allah Bapa. Jadi Yesus Kristus itu adalah wujud kasih. Wujud penggenapan. Wujud perjanjian baru. Wujud Allah itu sendiri. Esensinya memang ada 3. Sebagai anak, sebagai Bapa, sebagai anak, sebagai Roh Kudus. Tapi dia itu satu Allah itu sendiri. Pada mulanya firman. Pada mulanya Allah. Allah itu bersama dengan firman. Firman itu adalah Allah. Baru di dalam penjelmaannya apa kita bisa melihat? Sebagai anak. Itu semua tuh, tahu nggak gelar-gelar itu tuh yang dipakai oleh Tuhan itu, ya, untuk memudahkan bagi kita bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada yang artinya Allah itulah di atas segala sesuatu. Kita sebagai anak-anaknya dan juga Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, jadi cukup. Sekarang jangan takut lagi. Darah Kristus itu adalah hidup yang kudus, berkuasa, dan meterai bagi janji Allah. Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita tutup di situ, ya. Oh, tadi kita belum baca ya, Roma 5 ayat 1 dan 2. Enggak apa-apa, sekarang kita Roma 8 dulu ya. Inilah yang dikatakan bahwa kita tidak bisa dihukum lagi. Karena kalau kita dihukum, ya, dengar ini baik-baik. Ya, saya sudah pelajari. Kalau saya salah, koreksi. Tapi koreksinya dengan firman Tuhan juga. Jangan dengan akal budi. Ya. Sebab kalau kita masih dihukum oleh Tuhan, pada waktu kita jatuh
lagi, ya, berarti yang dihukum itu bukan kitanya. Ngerti nggak? Karena kita sudah di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Jadi yang dihukum siapa lagi? Anaknya. Roh Kudus yang dihukum oleh Bapa. Mungkinkah itu? Jadi pakai iman dong. Ya enggak? Iman itu katanya yang mengalahkan dunia. Ya. Nah, lihat. Hidup oleh roh. Makanya hidup oleh roh. Dipimpin oleh roh. Nanti kalian baca sendiri lah ya. Roma 8 itu sudah saya katakan berulang-ulang kali. Roh Kudus diberitakan paling banyak di situ. Dari Roma 1 sampai Roma 16. Ya, paling banyak. Itulah angka 8 itu angka kelahiran baru. Angka kebangkitan. Hari ke-8 adalah hari pertama. Hanya itu yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Jadi kalian harus mengerti. Nah, ini lihat, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di dalam. Berapa kali saya sudah katakan? Rasul Paulus, Rasul Allah, dipilih, diurapi, diutus untuk kita yang memakai perkataan di dalam Kristus. Di dalam Allah. Di dalam darahnya. Dialah yang paling banyak memakai. Jadi arti kata di dalam itu apa? Artinya perkawinan. Satu dengan Allah. Bermesraan. Berintimasi yang paling dalam. Dengan Allah. Bapa. Si kasih. Bapa itu kasih. Yesus itu iman. Roh Kudus itu pengharapan yang tidak mengecewakan. Kekal. Hanya Rasul Paulus yang membawa ini semua. Sebabnya Rasul Paulus dibenci sama orang Yahudi. Ya. Kita juga begitu. Kalau kita memberitakan kebenaran Tuhan, lepaskan adat istiadat itu, saya katakan sama mami saya. Adat istiadat itu adalah ragi yang merusak tubuh Yesus. Akhirnya sebelum mami saya pergi dari dunia ini kepada Allah Bapa, di situ saya dengar dari Sister Mario. Ya. Rupanya mami kita katakan itu kepada sister-in-law kita, kepada abang kita itu. Lihat. Jadi orang yang diberikan umur panjang itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya. Jadi kalian harus mengerti. Lalu ayatnya yang kedua nih. Penting sekali kita ketahui. Roh yang memberi hidup telah. Roh Kudus yang memberi hidup telah. Sudah. Roh Kudus Allah Bapa Yesus Kristus yang memberi kita hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari perjanjian lama. Jadi Roh Kudus itulah sekarang tugasnya. Mengabarkan Injil dari kisah para rasul sampai buku Wahyu. Roh Kudus punya perkara. Dengan siapa? Murid-murid kekasih Yesus. Jadi benar sekali.
Ada Tritunggal, itu ada. Sekalipun perkataannya tidak ada. Dikatakan demikian. Tetapi wujud dan realitasnya ada di dalam Alkitab kita. Ya, jadi jangan lagi kalian mau dibohong-bohongin. Apapun yang mereka mau katakan, oh jadi ibu ini percayanya oneness. Saya bilang, kamu tidak tahu sama siapa kamu berbicara. Ya. Kamu tuh berbicara kepada Roh Kudus yang ada di dalam saya. Saya berbicara kepada Roh Kudus yang ada di dalam Ibu Berlian, Bapak Binsar, Roh Kudus yang ada di dalam Sister Ernie, Roh Kudus yang ada di dalam Ibu Ring Jumat, Roh Kudus yang ada di dalam Ibu Lazarus, itu yang saya katakan ya. Saya berkata kepada dia, Roh Kudus yang berada di dalam Ibu Rosdiana, Roh Kudus yang ada hidup di dalam Sister Marion, Roh Kudus yang ada hidup di dalam Brother Enoch, Roh Kudus yang ada hidup di dalam Ibu Sherry, semua. Jadi jangan lihat orangnya. Ya. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam Pak Binsar, Bapak Enoch, semua. Jadi Bapak bersuka cita. Oh, dia memberitakan aku, dia mengenal aku, kita bermesra-mesraan, berpelukan mesra, bahwa kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Roh Kudus yang ada di dalam Sister Cory. Jadi saya tidak bisa bohong, karena saya bukan aku lagi yang hidup, katanya. Tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ya. Nah ini contohnya. Kita sudah dilepaskan, dimerdekakan. Karena apa yang tadinya tidak dapat dilakukan, tuh lihat ayat yang ketiganya ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat tidak diperuntukkan untuk keselamatan. Tidak. Hukum Taurat itu justru membesarkan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Karena kita harus diperlihatkan dulu semua. Nih, dosa-dosa kamu. Kamu butuh aku tidak? Kata Yesus. Kalau kamu tidak butuh aku, berarti kamu akan binasa di dalam dosamu. Itu kata hukum Taurat. Tapi kalau kamu mau dibebaskan dari hukum dosa dan maut, yang tertulis di hukum Taurat itu, maka saya akan datang kepada kamu, menyelamatkan kamu, menciptakan kamu baru, supaya saya bisa tinggal di dalam kamu. Dan kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus. Nah, barulah itu wanita Samaria itu. Bayangkan ya, saya mau katakan sekali lagi, lihat, wanita Samaria itu kok bisa memberitakan Injil tanpa dibaptis. Jasmaniah ya, selam. Yesus bersuka cita, malah diminta lagi, tinggal dong Yesus di sini bersama-sama dengan kita, kerinduan untuk mendengar Yesus secara pribadi itu. Itu Yohanes 4. Jadi iman itu memang pribadi itu sifatnya. Ya, private itu. Tetapi pekerjaan iman itu, itulah yang untuk ke semua orang bersaksi. Sesudah kita mengalami keintimasian dengan Yesus. Ya, lihat pertemuan indah antara Yesus dengan sesama. Pasti akan membuahkan apa? Kasih karunia Allah. Yang Yesus minta dari kita apa? Hati kita. Yang remuk redap.
Datang kepada dia. Buka firman Tuhan itu. Pelajari. Minta Roh Kudus pertolongannya. Jangan yang ditelepon manusia dulu. Nanti kecewa kita. Karena keterbatasan kita ada. Tapi Yesus dengan kasih karunia-Nya katanya yang melimpah. Jadi sekarang dia mau melimpahkan nih kepada orang yang mau datang kepada dia. Makanya Yesus ada, dia panggil ahli-ahli agama. Nggak ada. Dia panggil orang-orang yang dianggap, ampun, kecil oleh ahli-ahli agama ini. Nikodemus datang sendiri. Karena apa? Karena Roh Kudus menyentuh hatinya. Dan dia juga datangnya pada waktu malam. Karena apa? Takut katanya dikucilkan oleh kelompok elit. Ya. Nah, ini lihat nih. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu sebab apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat karya keselamatan itu, karena tak berdaya oleh daging kita, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, yaitu kita. Daging yang dikuasai oleh dosa ini, Yesus mengambil rupa kita tuh, Efesus 2. Ya. Kita sudah dikuasai oleh dosa karena dosa kita. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Siapa yang menggenapi itu? Yesus Kristus itu tadi. Allah mengutus anaknya untuk menggenapi semua itu untuk kita. Makanya ada Roma 5. Iya. Kembalikan lagi kita Roma 5. Disitulah kita tutup. Ya, sebelum kita berperjamuan kudus. Roma 5 ayat 1-2. Ya. Hasil pembenaran. Inilah tadi hasil pembenaran di Roma 8 itu tuh ini nih. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, ya, oleh Kristus. Iman itu adalah Kristus itu sendiri. Roma 12 ayat 2. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang kedua, oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk. Sekarang kita bisa keluar masuk nih. Ke Ibrani 4 ayat 14, 15, 16. Masuk sesuka-suka kita. Ya. Dengan membawa apa? Kalau Ibrani 13 itu sekarang dengan ucapan bibir yang mengucapkan syukur kepada Bapa. Jadi semua tuh klop firman Tuhan itu. Kalau kita hidupi dan kita kenal. Meditasi, bermesra-mesraan dengan Allah Bapa setiap hari. Ya. Nah, karena kita tidak punya waktu nih untuk bermesra-mesraan dengan Allah Bapa, makanya jangan hanya minta-minta kepada Bapa. Kalau Bapa itu tidak pernah disembah, dipuji, dan dimuliakan. Kebangkitan itu artinya kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang sudah memenangkan kita dari dosa, neraka,
setan, dan kebangkrutan setiap saat. Ya. Nah, Roma 5 ayat 2 katakan, oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita sudah terima kemuliaan Allah. Ini maksudnya mengatakan kapan ini? Tadi Efesus 1 ayat 14, kita akan menerima keseluruhan dari keselamatan kita itu nanti waktu kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Ya. Tapi sekarang kita sudah imani dia. Jadi inilah yang dikatakan investasi darah Yesus yang sudah kita imani sekarang, nanti kita akan dibawa oleh Roh Kudus kepada Allah Bapa pada waktu kita melangkah menghabiskan hidup kita di atas muka bumi ini sesuai dengan panggilan Allah Bapa. Dan kita seperti apa? Katanya, a twinkling of an eye. Jadi seperti kedipan mata saja tuh. Kita melihat Allah Bapa. Jadi sekarang investasi darah Roh Kudus itu, darah Yesus Kristus itu, yang ada di salib itu sudah diinvestasikan tuh oleh Yesus sekarang di dalam hati kita. Nanti investasi itu apa? Menjelma dia. Waktu kita tinggalkan dunia ini kepada Bapa kembali. Makanya tetap teguh, apapun kesusahan apapun itu tidak berarti bagi Allah Bapa. Sebab Bapa sekarang bertanggung jawab untuk membesarkan kita. Bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat untuk dia. Nah, bertumbuhnya ini yang kita kurang. Tidak ada waktu untuk dia. Kalaupun ada waktu, cukup 5 menit aja lah untuk Tuhan. Kan saya pergi kerja. Kan itu kehendak Tuhan juga. Lalu apa? Ke gereja. 1 jam, 2 jam, cukup. Udah. Selebihnya kita minta-minta terus kepada Allah Bapa untuk memberkati kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak begitu caranya. Tidak. Dia bilang, dia mau dengan kita berintimasi siang dan malam. Bukan berarti bahwa dia bilang, oh jadi kalau gitu saya tidak bisa bekerja. Bukan. Bukan begitu artinya. Nah, inilah yang kita akan lakukan perjamuan kudus. Ingat. Bagaimana kita mengingat kalau kita tidak pernah belajar? Bagaimana? Nggak bisa. Justru dari belajar itu kita terus belajar mengenal Tuhan kita dan apa? Mengalami hidup setiap hari dengan Yesus. Saya berbicara, saya bernyanyi dengan Tuhan di dalam waktu saya 2 kali di PHK-kan, ya. Sister Marian ada itu di sini. Jadi kalian itu jangan dibuat oleh keadaan. No, kita bangkit. Hidup kita katanya seperti apa? Orang yang keluar dari kubur. Bangkit bersama-sama dengan Yesus. Sudah mengalahkan. Sudah belum akan mengalahkan. Sudah mengalahkan dengan iman Kristus Yesus. Jadi tidak ada ketakutan lagi. Udah merdeka. Ya. Nah, sekarang kita tutup di sini sharing kita. Tolong diambilkan satu lagu dulu. Persiapkan perjamuan kudus dengan hati kita bersedia melakukan perjamuan kudus ini sebagai ucapan tanda iman saya menerima dan percaya
bahwa perjamuan kudus ini sudah terjadi atas saya, dan sekarang saya merayakan kemenangan saya bersama-sama dengan Yesus Kristus setiap hari. Haleluya. Tolong, siapa saja yang mau mengambil lagu pujian untuk Yesus Kristus. Sementara Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari kita semua persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Amin, amin, haleluya. Haleluya, praise the Lord. Ya, ya, darah Yesus merupakan jaminan dan kepenuhan kasih karunia Allah Bapa atas kita semua yang menerima dan percaya di dalam iman darah Yesus Kristus untuk melakukan perjamuan kudus ini. Dan perlu kita ingat bahwa perjamuan kudus ini bukan simbol lagi, ya, tetapi sudah merupakan suatu perwujudan kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya yang tersesat, dan Dia sendiri yang mencari kita dan menyelamatkan kita di Lukas 19 tadi ayat 10, ya, karena tidak ada seorang pun yang mencari Dia, tetapi Dia yang mencari kita. Dan mari sekarang kita akui dengan iman, saya sudah menerima ini Bapa karena kasih karunia-Mu. Dan manifestasikan kasih karunia-Mu ini kepadaku, karena sekarang aku menyatakan imanku kepadamu. Itu yang harus kita nyatakan. Mari kita lihat, dan saya suka sekali mengambil dari Matius 26 ini, ya, penetapan perjamuan kudus. Dan inilah satu-satunya dari mulut Tuhan. Dia katakan, saya mau diingat. Ingat ini. Saya, kata Yesus. Saya, kata Yesus, mau diingat dengan cara ini. Cara berperjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus ini merupakan pernyataan iman kita. Seperti Roma 10. Ayat 8 sampai dengan 13. Ya. Nah, inilah yang Yesus katakan. Yang dikutip oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 11. Baik itu mulai dari ayat yang ke-22. Ya. Tapi saya mengutip ini dari mulut Yesus sendiri. Dan kita bisa memberkati orang dari melakukan perjamuan kudus ini, sebab ini sudah selesai oleh Yesus dilakukan. Menyatakan kegenapan kasih Allah Bapa dinyatakan di kayu salib
Karena tanpa salib Yesus Kristus, semuanya belum selesai. Justru karena di salib inilah kita katakan, hai penyakit, sudah selesai engkau, keluar dari aku. Sebab sebagaimana Yesus Kristus, sekarang aku juga di atas muka bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ya. Jadi ini yang harus kita imani, saudara-saudara sekalian. Hai kebangkrutanku, sudah selesai di dalam Kristus Yesus. Jadilah seperti yang Allah Bapa kehendaki. Kasih-Nya melimpah untuk kita semua. Dan mari kita nyatakan ini dengan pernyataan iman darah Kristus Yesus. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Dan mari kita mengucap syukur sebagaimana Yesus mengucap syukur. Dan kita baca, imani, dan katakan kepada Yesus, jadilah ini atas pribadiku sekarang. Dan ketika kita sedang makan bersama dengan Yesus, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Tolong di-mute-kan dulu itu suara-suaranya ya. Dan Yesus mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti ini. Mari kita berikan roti perjamuan kudus ini. Berkat Yesus mengalir untuk saudara-saudara kita. Untuk putra-putri di dalam rumah tangga kita. Ucapkan berkat. Roti ini Yesus berikan untukmu, anakku yang kekasih. Roti ini yang dipecah-pecahkan oleh Yesus Kristus di Bukit Golgota diberikan kepada putraku yang kekasih. Katakan demikian. Roti ini yang Yesus sudah nyatakan tubuhnya. Aku berkati Bapa kepada semua saudara-saudaraku yang melakukan dengan iman di dalam darah Kristus Yesus. Sekarang, pada malam hari ini, Bapak. Jadilah roti perjamuan ini menjadi manifestasi kasih karunia Allah kepada Sister Ernie, manifestasi kasih Allah Bapa di dalam tubuh Sister Marion, di dalam tubuh Ibu Lazarus, di dalam tubuh Bapak Gaharu Liu. Jadilah berkat-Mu, oh Yesus, tubuh-Mu ini atas Bapak Binsar. Jadilah Yesus berkat tubuh-Mu ini kepada Sister Cory. Jadilah Bapak manifestasi ini kepada Ibu Berlian. Dan juga jadikanlah roti tubuh-Mu ini Yesus kepada Ibu Rinjumat. Jadikanlah berkat-Mu ini Bapak manifestasi kepada Ibu Rosdiana. Jadikanlah ini Bapak manifestasi perjamuan roti ini kepada Ibu Donda, kepada Bapak Hotman, istrinya Ibu Minar, juga kepada Ibu Josi. Bapak, jadikanlah roti yang Engkau pecah-pecahkan ini dan kami berikan juga dengan iman kepada kekasih-kekasih-Mu, Ibu Linda, Ibu Lydia, dan juga mereka semua Bapak yang tidak kami ketahui di sini, yang sakit, yang homeless, yang janda, yang duda, dan yang di dalam kemiskinan jasmani dan rohani. Bapak, kami beritakan tubuh Yesus Kristus ini manifestasi di dalam iman darah Yesus Kristus kepada para pemimpin kami juga, Bapak.
Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kami berikan juga berkat Tuhan Yesus, tubuhmu ini Bapak yang dipecah-pecah, dengan iman kepada Bapak Presiden Biden, kepada Wakil Presiden Ibu Kamala Harris, dan juga kepada Bapak Netanyahu, kepada Bapak Presiden Jinping, kepada Bapak Presiden Zelensky, dan juga kepada Bapak Presiden Putin. Semua lagi Bapak, pemimpin-pemimpin dunia ini, supaya dengan roti yang manifestasinya sudah terjadi di kayu salib, dan kami berkati mereka Bapak, dan kami juga di sini menerima penglihatan kebenaran akan pekerjaan Roh-Mu yang kudus sekarang sampai selamanya. Dan kami mau makan ini Bapak, supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang miskin dikayakan, supaya mereka yang homeless mempunyai rumah, supaya mereka yang sakit dan mentally ill dikalahkan di dalam tubuh Kristus Yesus dan menjadi whole, penuh di dalam Kristus. Dan mereka yang mencari pekerjaan, Bapak, mereka boleh menemukan pekerjaan yang sudah Engkau persiapkan untuk mereka, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Kristus. Dan mereka juga Bapak yang elderly, yang orphans, Bapak, mereka yang di panti-panti asuhan, boleh melihat Yesus di dalam hidupnya, karena kami beritakan Injil Kristus Yesus yang sudah terjadi di Bukit Golgota. Dan Engkau sudah mengatakan semua yang tidak benar, semua yang berasal dari dosa, semua yang berupahkan kematian sudah selesai di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan jadikanlah kami tubuh baik roh Allah yang baru, di mana Engkau mau tinggal bersama-sama dengan kami, dan kami juga bermesra kasih dengan Bapa melalui Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus-Mu sekarang dan selamanya. Kami makan roti ini Bapa di dalam iman Kristus Yesus sekarang, dan kami mau melihat manifestasi kebenaran dari firman-Mu ini. Matius 26 ayat 26. Jadilah sebagaimana yang Engkau sudah lakukan, dan kami percaya dan bersukacita di dalam Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita makan. Mari sekarang kita angkat cawan perjanjian baru ini, sebagaimana sudah tertulis. Dan biar manifestasi dari firman Tuhan ini menjelma di dalam hidup kita hari lepas hari. Dan di dalam iman darah Yesus Kristus, sesudah kita makan perjamuan roti dengan Yesus Kristus, Ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Supaya pada waktu kita mengucap syukur ini, darah Yesus yang kita imani sudah menjadikan kita manusia baru, dan kita sudah bersatu di dalam Bapa, dan Bapa di dalam kita oleh Roh-Nya yang kudus di dalam kasih karunia-Nya yang sudah dinyatakan di kayu salib. Mari kita imani dan kita ikrarkan firman ini. Bapa Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah Engkau sharekan kepada kami sebagai satu-satunya domba sembelihan satu kali untuk selamanya, sudah Engkau jadikan di dalam tubuh kami ini karena Yesus Kristus. Dan biarlah dengan iman kami di dalam Kristus Yesus, ingatlah kami manusia baru ciptaan-Mu dari benih-Mu sendiri, yaitu benih kasih.
yang karunia-Nya Engkau sudah nyatakan melalui anak-Mu yang tunggal, domba Allah yang sejati, yang satu kali untuk selamanya hiduplah di dalam hati kami yang baru ya Bapa, dan pimpinlah kami, oh Roh Kudus, di dalam perjalanan hidup kami menghadapi semuanya di dalam darah Kristus salib Golgota. Kemenangan kami dari atas segala kemenangan. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kami yang sudah mengalahkan segala kuasa berada di bawah kaki Yesus dan di bawah tubuh Yesus Kristus ini yang adalah kami. Kuasa semuanya sudah berada di bawah kaki kami, Bapak. Dan kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu sepanjang hidup kami. Sampai kedatanganmu yang kedua kalinya, Bapak. Dan engkaulah yang memperkaya kami dengan firman-Mu. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Manusia baru kami. Di dalam manusia baru. Kristus Yesus yang kami imani di dalam darah Kristus. Dan sekarang kami serahkan Roh Kudus. Memerintahlah di dalam hati kami. Bercahayalah keluar supaya kami dapat memberitakan firman ini, kebenarannya, dan penginjilan untuk seluruh dunia, juga termasuk di dalam keluarga kami dan tetangga-tetangga kami, Bapak. Dan kami mengucap syukur bahwasanya Engkau, Bapak, sudah menjadikan kami anak-anak-Mu kembali, yang sudah Engkau temukan, dan kami bertemu dengan Engkau di dalam iman Kristus Yesus, sekarang dan selamanya. Sudah selesai dosa, maut, dan segalanya yang tidak berkenan di hati Bapa sudah diselesaikan di kayu salib. Dan sekarang kami mau terima Bapa berkat-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami, supaya Engkau yang dimuliakan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Kami minum ini bukan sebagai simbol, tetapi sudah nyata di dalam kami. Dan kami adalah kenyataan dari kasih karunia salib Kristus Yesus yang kami pakai sekarang dan selamanya. Terima kasih Allah Bapa. Dan kami mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Karena Roh-Mu yang kudus sudah memungkinkan kami untuk berkemenangan hari lepas hari. Haleluya, oh Lord Jesus. Thank you. Mari kita minum ini dengan iman di dalam darah Kristus Yesus. Bahwa kita adalah anak-anak kekasih Bapa. Dan Bapa adalah kekasih jiwa kita sekarang dan selamanya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan yang saya kutip dari apa yang sudah tertulis di Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat yang dari Allah Bapa oleh kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus dari Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Haleluya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian barunya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung kita yang maha dahsyat, Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita imani sekarang. Dan supaya di dalam segala sesuatu, darah Yesus Kristus, hidup Kristus yang kita hidupi sekarang ini, menjelma menjadi hidup Injil keselamatan Kristus Yesus. Bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi juga kepada semua yang berada di sekeliling kita. Dan supaya oleh karena Allah Bapa sendiri sudah memperlengkapi kita dengan segala perbuatan baik. Supaya di dalam melakukan kehendak Bapa itu, kita mengerjakannya dengan perkenanan di dalam iman Kristus Yesus yang menyenangkan
hati Bapa. Stop keluh kesah kita. Stop kekhawatiran kita. Stop ketakutan kita. Dan stop mencari pertolongan dari sesama kita. Datanglah kepada Allah Bapa, sumber segala berkat kita. Dan supaya kasih karunia-Nya itu dijelmakan sebagaimana Yesus Kristus, penjelmaan dari kasih Allah yang kekal. Jauh dari semua pemikiran dan permohonan kita. Allah Bapa mengasihi kita sekarang dan selamanya. Sebab kemuliaan, kerajaan dan kuasa are yours, O Lord God Almighty, Abba Father. And be it so, as it is in the heaven, so on us on earth. And we rejoice in the Lord Jesus, celebrating our victories of Calvary. For Christ is, so are we today and forevermore. In the face of the blood of Jesus that covers all of us. Semua hasil pekerjaan tangan kita, semua setiap langkah kaki kita, semua pembicaraan mulut kita dari kelimpahan hati kita, biarlah itu merupakan suatu pengucapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Bapa yang sudah menyelamatkan kita dan memberikan Yesus Kristus sebagai dasar iman kita. Dan yang sudah memberikan kita Roh Kudus-Nya, supaya dengan persekutuan Roh Kudus yang intim dan mesra, kita boleh berjalan bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Baik itu di Laskar Kristus, baik itu di Murid Kristus, baik itu di Paul Zeng, baik itu di DSCC, baik itu di mana saja kita beritakan. Yesus Kristus, jadilah yang seperti Bapa kehendaki. Hallelujah to the King of Glory, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob Israel is our Lord, our God, and our Savior. From the beginning, now, and forevermore. We worship you, Lord. We love you, Lord. We trust you, Lord. We cherish you, Lord. We adore you, Lord, in highest exaltation to your glorious majesty in Christ Jesus, in us, and we in you, now and forevermore. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum
tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia.